Apa judulnya Bapak Ibu? Perjamuan kudus, hakikat dari domba Paskah. Mari kita buka dulu 1 Korintus 5 ayat 7b. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Berarti Yesus adalah anak domba Paskah kita. Amin Bapak Ibu. Sudah disembelih. Kapan disembelihnya Bapak Ibu? Pada saat disalibkan. Hari apa itu disalibkan? Hari Jumat. Karena itulah harusnya Paskah itu hari Jumat. Karena pada saat itulah Yesus disembelih sebagai domba Paskah, bukan hari Minggu. Kenyataannya sekarang ini hampir seluruh dunia Paskah itu hari Minggu. Nggak tahu saya dasar ayatnya di mana itu Bapak Ibu. Kalau dari ayat ini, sebenarnya Paskah itu kapan? Jumat dong. Karena pada saat Jumat lah Yesus disembelih. Ya, Yesus kan ada domba Paskah lah. Benar nggak Bapak Ibu? Disembelihnya kapan? Jumat kan? Lah itu Jumat Paskah. Karena itulah harusnya Jumat itulah Paskah, bukan hari Minggu. Kenyataannya sekarang Minggu. Haleluya. Nggak tahu saya kenapa bisa berubah. Haleluya. Dasar ayat di mana saya juga nggak tahu. Tapi kalau berdasarkan ayat, saudara lihat sebenarnya yang pas adalah Paskah itu Jumat. Haleluya. Karena pada saat itulah Yesus disembelih. Amin. Kapan Paskah dimulai Bapak Ibu? Kapan Paskah pertama? Paskah pertama adalah terjadi pada saat bangsa Israel di Mesir. Sesaat menjelang keluar dari perbudakan di Mesir. Amin Bapak Ibu. Itulah Paskah pertama. Itulah sebabnya karena Paskah pertama itu adalah pada masa perjanjian lama dan itu terjadi tergenapi dalam Yesus, maka pada perjanjian lama Paskah ini adalah bayangan. Bayangan hakikatnya siapa? Yesus yang nanti akan kita terima saat perjamuan kudus. Itulah sebabnya perjamuan kudus adalah hakikat dari Paskah. Haleluya Bapak Ibu. Bayangannya mana? Perjanjian lama. Pertama kali di Mesir. Jadi Paskah pertama bangsa Israel di Mesir, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Ada dua hal mereka lakukan. Pertama, darahnya dioleskan di ambang pintu, di ambang atas, lalu kiri dan kanan. Itu membentuk apa Bapak Ibu? Kayak salib. Benar Bapak Ibu ya? Iya, jadi sejak perjanjian lama sebenarnya sudah dinyatakan tentang salib. Dan lewat darah ini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang Israel tidak mengalami kematian anak sulung. Pada saat malam itu anak sulung tidak ada yang mati, manusia maupun hewan. Bagi kita hari ini, darah Yesus dalam kehidupan kita itu memberikan jaminan kita, saudara tidak mati. Bukan hanya anak sulung, semua kita tidak mati. Bukan hanya satu malam, tapi sepanjang hidup kita, kita beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Itu tadi darahnya. Lalu dagingnya diapain Pak? Dagingnya dimakan di dalam rumah. Jadi di mana ada tanda darah itu, orang harus makan dagingnya di rumah itu, yang ada tanda darah itu. Jadi ketika mereka makan domba Paskah, darahnya dioleskan di pintu, dagingnya dimakan di rumah. Dimakan oleh siapa aja? Orang tua saja? Seluruh isi rumah memakan. Benar? Termasuk anak-anak. Inilah yang menjadi dasar kenapa perjamuan kudus boleh diberikan kepada anak-anak. Jadi sejak Paskah pertama saja, seluruh keluarga boleh makan. Hal yang sama hari ini hakikatnya perjamuan kudus, seluruh keluarga termasuk bayi saudara boleh menerima perjamuan kudus. Ini menjadi dasarnya. Jadi bukan hanya orang tua, tapi yang mengangkat orang tuanya. Sama juga seperti domba Paskah itu, yang menyembelih itu orang tuanya, bukan anak-anak. Anak-anak megang parang, bukannya domba yang kesembelih, leher mereka sendiri kesembelih. Karena itulah kalau perjamuan kudus kan saudara yang angkat kan, dan itu diberikan kepada anak-anak. Boleh, karena sejak awal domba Paskah itu boleh diterima seisi rumah. Hal yang sama hari ini hakikatnya perjamuan kudus boleh diterima seisi rumah kita, termasuk bayi saudara juga boleh terima. Saudara bisa tetesin dengan perjamuan kudus di bibirnya. Haleluya Bapak Ibu. Nah, ketika tanda darah ada, maka malaikat maut lewat sehingga tidak ada kematian anak sulung, orang dan hewan. Di dalam rumah bangsa Israel makan daging domba Paskah. Itulah yang hari ini kita alami saat perjamuan kudus Bapak Ibu. Jadi darahnya untuk mengampuni dosa sehingga bangsa Israel dibebaskan dari hukuman maut, kematian. Hal yang sama lebih lagi di dalam hakikatnya kita dibebaskan dari dosa. Mereka dibebaskan juga dari perbudakan. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Tubuhnya untuk kesehatan kita, untuk berkat kita. Hal yang sama juga bangsa Israel juga. Bayangannya aja Bapak Ibu sudah menyehatkan mereka, sehingga ketika mereka keluar Mesir nggak ada yang sakit. Bahkan mereka keluar dari Mesir itu bukan kere Bapak Ibu, bukan miskin, tapi tangan mereka penuh harta benda Mesir. Mereka bisa meminta, bisa merampasi. Dan itu menjadi gambaran mereka diberkati. Kenapa mereka diberkati? Karena mereka telah memakan domba Paskah. Hal yang sama juga bagi kita. Ketika kita makan perjamuan kudus, darahnya menyelamatkan kita, tubuhnya menyembuhkan dan memberkati kita. Coba kita lihat buktinya di dalam Mazmur bahwa ketika bangsa Israel keluar, mereka tidak ada yang lemah. Bahkan juga mereka membawa perak dan emas. Mazmur 105 ayat 37. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir.
tergelincir. Ini terjemahannya kurang pas Bapak Ibu. Tergelincir. Kata tergelincir itu dalam bahasa Inggrisnya feeble. Jadi itu kuat Bapak Ibu, tidak ada lemah. Haleluya. Tapi nggak tahu itu bahasa Indonesia terjemah tergelincir. Ya udahlah. Jadi itu feeble Bapak Ibu. Jadi artinya tidak ada yang lemah. Jadi ketika Allah mengeluarkan mereka, menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, mereka itu membawa emas dan perak. Kenapa nggak disebut kekayaan, harta? Karena seringkali nanti orang Kristen bisa menerjemahkannya, oh itu adalah harta rohani. Oh berarti membawa damai, sejahtera, sukacita, kebebasan. Oh tidak Bapak Ibu. Itu benar-benar perak dan emas. Supaya orang Kristen benar-benar pada saat mereka keluar dari Mesir, mereka sungguh-sungguh dinyatakan mereka kaya. Ya, karena emas perak itu nggak mungkin digambarkan jadi emas rohani, perak rohani, nggak ada kan? Nggak ada. Ini untuk menunjukkan bahwa benar-benar orang Israel itu kaya raya pada saat keluar dari Mesir. Dan buktinya kaya raya apa Bapak Ibu? Buktinya mereka bisa membuat patung lembu emas. Kalau nggak dari mana itu emasnya? Haleluya, itu kan emas dari Mesir itu. Jadi mereka banyak emasnya Bapak Ibu. Dan tidak ada yang lemah. Bangsa Israel dapat kekayaan dan kesehatan itu karena terima domba Paskah. Kita juga hari ini menerima hakikat dari Paskah, perjamuan kudus Bapak Ibu, yaitu anak domba Allah, yaitu Yesus. Maka orang Kristen harus punya iman. Aku lebih sehat, aku lebih diberkati dibandingkan bangsa Israel. Karena itulah hari ini saudara harus punya iman. Hari ini aku percaya, aku diberkati. Dan hari ini segala penyakitku hari ini pasti sembuh. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa begitu ada Yesus Bapak Ibu. Dan itu juga terlihat Bapak Ibu, selama pelayanan Yesus selalu memberikan dua hal juga, kesembuhan dan berkat. Kekayaan dan kesehatan itu diberikan Yesus. Apa buktinya Pak? Buktinya Yesus memberkati nelayan. Itu bukan ngepas Bapak Ibu, bukan hanya 1 kilo ikan, tapi penuh ikan. Sehingga Pak, jalan mereka hampir koyak. Bahkan juga perahu mereka hampir tenggelam. Jadi ikan itu kekayaan bagi nelayan. Benar Bapak Ibu? Benar dong. Bahkan juga ketika memberi makan, bukan pas Bapak Ibu, enggak. Memberi makan 5.000 orang, bersisa 12 bakul. Waduh, itu berarti berkelipat. Itu kekayaan, itu berkat Bapak Ibu. Itulah sebabnya kemanapun Yesus pergi, pasti memberkati, pasti memberikan kekayaan. Haleluya. Dan hari ini kita terima saat perjamuan kudus. Bahkan juga memberikan kesembuhan. Kemana saja Yesus pergi pasti menyembuhkan. Bahkan juga membangkitkan orang mati. Karena itulah bagi kita hari ini yang kita terima saat perjamuan kudus. Maka saudara hari ini imani, aku pasti diberkati, aku pasti bebas utang, aku pasti sehat, aku pasti tidak lemah lagi. Tapi hari ini aku kembali prima. Hari ini aku sukses. Hari ini aku berhasil. Hari ini kemenangan terus aku alami dalam kehidupan. Jadi sebenarnya ketika Yesus mengadakan pelayanan pada waktu itu Bapak Ibu, itu sebenarnya seperti KKR. Ya, karena Yesus pasti banyak yang hadir. Benar Bapak Ibu? Ribuan. Yang makan aja bisa 5.000. Benar Bapak Ibu? Sebenarnya lebih dari 5.000. 5.000 itu hanya laki-laki aja. Belum terhitung ibu-ibu, belum terhitung anak-anak. Coba kalau dianggap satu bapak-bapak, satu ibu-ibu, satu anak-anak, totalnya berapa? 15.000. Jadi itu sebenarnya banyak sekali 5.000. Coba kalau dianggap aja laki-laki benar, itu lebih dari kita hari ini loh Bapak Ibu. Kita gini kapasitas berapa nih? Mungkin sekarang total ini sekitar 1.000 lah. Saudara nggak penuh semua, ya mungkin 700. Lah Yesus 5.000 aja laki-laki Bapak Ibu. Jadi saudara bisa bayangin itu KKR besar-besaran itu. Lebih haleluya kayak di stadion itu Bapak Ibu. Yesus KKR. Benar kan? KKR itu. KKR saudara tahu sih kata KKR? Kebaktian, kebangunan rohani. Kan rohani mereka dibangkitkan. Benar Bapak Ibu? Dan pada saat KKR itu terjadi kesembuhan. Berarti KKR kesembuhan ilahi. Pada saat KKR itu terjadi berkat. Berarti KKR pemulihan ekonomi. Jadi Yesus mengadakan dua KKR itu, kesembuhan ilahi dan pemulihan ekonomi. Itulah sebabnya aneh kalau seandainya orang Kristen menolak KKR kesembuhan ilahi, menolak KKR pemulihan ekonomi. Yesus saja saat pelayanannya mengadakan KKR. Lah iya dong, 5.000 orang itu banyak sekali. Lebih dari kita hari ini. Berapa kali lipatnya. Karena itu hari ini mari Yesus datang untuk memberikan kita berkat Bapak Ibu. Kita bukan mengejar kekayaan, kita bukan mengejar kesembuhan, kita bukan mengejar berkat, kita mengejar Yesus. Dan semuanya pasti ditambahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita tutup bagian pertama, Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau sekarang ini diterapkan dalam pilkada, carilah jabatan dan kekuasaannya, maka semua ditambahkan. Ya itulah Bapak Ibu. Ya kalau saudara pegang jabatan gubernur, pasti semua tambah. Pasti duitnya ada, kekuasaannya ada, fasilitas ada. Benar Bapak Ibu ya? Itu pilkada Bapak Ibu, itu dunia. Hari ini kalau saudara alami secara rohani, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, cari Yesus itu Bapak Ibu, maka semua ditambahkan dalam kehidupan kita. Rupanya orang dunia juga menerapkan ini Bapak Ibu.
pilkada kan, dapat jabatan, oh semua ditambahkan. Terlebih lagi kita hari ini orang Kristen harus juga cari Yesus, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Ditambahkan keselamatan, ditambahkan berkat, ditambahkan segala. Kenapa kita bisa ngalamin ditambahkan itu Bapak Ibu? Karena dalam Yesus ada semuanya. Apa yang selalu butuhkan? Selalu dapatkan dalam Yesus. Keselamatan? Oh, dalam Yesus ada. Yesus mati agar kita selamat. Apa yang selalu butuhkan? Berkat. Oh, Yesus kaya menjadi miskin agar kita diberkati. Amin Bapak Ibu. Apa yang selalu butuhkan? Kesembuhan. Oh, lebih lur ya, kita sembuh. Jadi dapat Yesus dapat semua. Makanya dapat Yesus semua ditambah. Lah iya, di dalam Yesus ada semua. Karena itulah cari kerajaan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Dan kerajaan kebenaran itu adalah Yesus. Dapat Yesus, semua kita dapatkan. Berikan kemuliaan luar biasa begitu ada Yesus Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Perjamuan kudus adalah solusi dari Allah. Coba kita baca dulu ayatnya, 1 Korintus 11 ayat 29 sampai 30. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau dalam bahasa Inggris itu bukan meninggal, tapi sleep, tidur. Karena di dalam kekristenan itu tidak ada istilah mati saudara ya, tapi tidur. Sebab apa? Pada saat nanti Yesus datang kembali, kita bangun. Tapi seandainya juga dianggap mati atau meninggal, saudara jangan menuliskan itu hanya mati aja, tapi harus mati muda. Kenapa? Kalau mati tua semua juga orang pasti iya. 100 tahun orang mati, oh itu wajar. Udah 100 tahun. Berapa Bapak Ibu? Yang bermasalah adalah kalau mati muda, 20 mati. Ah, kenapa itu? Sakit ya? Sakit ya? Tapi kalau saudara katakan, nenek saudara, opung saudara mati umur 120 tahun. Wih, hebat banget. Bisa sepanjang itu. Benar Bapak Ibu kan? Ya kan kalau mati itu kan wajar. Ya, Bapak Ibu kan? Tapi yang masalah adalah mati muda. 20 mati. Ah, sakit apa dia? Ketabrak apa dia? Kecelakaan apa? Benar Bapak Ibu? Tapi kalau udah umur 120, 150, wah itu udah wajar. Haleluya. Haleluya. Jadi mati muda maksudnya. Oke, Bapak Ibu ya. Jika dunia sakit Bapak Ibu, itu tidak heran. Kenapa tidak heran? Karena mereka menolak Yesus sang penyembuh. Tapi mengapa banyak juga orang Kristen yang sakit? Ya pasti ada alasan ya. Ternyata Alkitab berkata hanya satu alasan. Dan karena alasan itulah maka banyak orang Kristen yang menjadi lemah, menjadi sakit dan mati muda Bapak Ibu. Allah tidak ingin orang sakit, bahkan juga bukan penyebab dari penyakit. Karena banyak sekarang khotbah, nggak tahu saya gimana pendetanya mengartikan Bapak Ibu, seakan-akan ketika manusia berdosa, maka Allah akan menghukum kita dengan penyakit. Saya ingin katakan itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena menjadi aneh. Karena Bapa mendatangkan penyakit, anak Yesus menyembuhkan. Maka ini seakan-akan apa? Allah itu berantem. Satu mendatangkan penyakit, satu menyembuhkan. Allah itu satu, seia sekata Bapak Ibu. Maka seandainya mengajarkan bahwa ketika kita dosa, maka Allah menghukum kita. Itu jadi aneh Bapak Ibu. Kenapa? Masa satu Allah mendatangkan penyakit, Yesus menyembuhkan. Seakan-akan Allah itu berantem. Lalu di mana Pak masalahnya? Begini Bapak Ibu, supaya saudara hari ini benar gitu cara berpikirnya. Jadi gini, awalnya manusia itu sebelum jatuh dosa, maka Allah menyertainya. Kemuliaan Allah melindungi dia. Lalu iblis ada. Iblis selalu menyerang manusia. Tetapi selama Allah melingkupi manusia, selama Allah memagari manusia, tidak akan pernah penyakit itu kena kepada manusia. Dan itulah yang pernah dialami oleh Ayub. Selama pagar Allah ada di dalam dirinya, maka dia tidak akan kena apapun upaya jahat dari iblis. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dosa tidak mungkin bersatu dengan Allah yang kudus. Maka Allah meninggalkan manusia. Maka manusia ini terbuka, manusia ini telanjang. Itulah sebabnya pada saat manusia jatuh dalam dosa dikatakan telanjang. Sebenarnya itu terbuka. Terbuka atas apa? Terbuka atas kutuk, terbuka atas penyakit, terbuka atas kematian, terbuka atas kegagalan, terbuka atas segala niat jahat dari iblis. Itulah sebabnya ketika manusia terbuka ini, apapun niat jahat iblis, penyakit, kutuk, dan segala kena langsung manusia pada saat berdosa. Tapi penyakit itu bukan dari Allah. Cuma orang mengkaitkan, oh kalau ketika saya dosa Allah menghukum. Padahal sebenarnya enggak. Allah pergi. Ketika Allah pergi, serangan iblis langsung kena kepada kita. Itu bukan dari Allah itu Bapak Ibu, itu dari iblis. Tapi serangan iblis langsung kena kepada manusia yang sedang terbuka ini. Tapi ketika manusia kembali bertobat, maka Allah bersatu dengan manusia kembali, maka kemuliaan Allah memagari manusia. Itulah sebabnya apapun serangan iblis tidak lagi kena kepada manusia, bahkan manusia itu sembuh. Jadi penyakit itu dari setan, bukan dari Allah. Iya dong. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, pagar Allah tidak ada lagi. Terbuka manusia, telanjang manusia, kena terus serangan iblis. Tapi ketika
manusia kembali bertobat, bersekutu kembali dengan Allah, maka pagar Allah, kemuliaan Allah memagari manusia, sehingga apapun niat jahat iblis tidak kena lagi pada manusia, dan manusia mengalami kemenangan. Jadi penyakit bukan datang dari Allah, itu dari setan, tapi ketika manusia dalam dosa, terbuka manusia itu, sehingga serangan iblis, penyakit dari iblis, apapun itu bisa manusia alami. Amin. Tapi ketika kembali bertobat, bersekutu dengan Allah, pagar Allah ada, saudara terpagari sempurna. Amin. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan. Jadi saudara sekarang ngerti Bapak Ibu ya. Jadi dari sini kelihatan Allah tidak bertengkar, tidak berantem. Jadi bukan lagi pemikiran satu mendatangkan penyakit, anaknya menyembuhkan oleh bilurnya. Jadi ada itu. Haleluya Bapak Ibu, saudara ngerti? Haleluya. Itu saya juga gak tahu cara berpikir itu mereka itu udahlah urusan mereka lah. Yang penting hari ini saudara ngerti. Amin Bapak Ibu ya. Ya, banyak ajaran salah dan sudah lama berkata bahwa semua penyakit itu karena orang salah mengikuti perjamuan kudus. Waduh, padahal perjamuan kudus itu diberikan Tuhan untuk justru solusi bagi kehidupan kita, bagi penyakit kita, bagi masalah kita. Tubuh kita ini fana Bapak Ibu. Kita ada di dunia. Karena itu hukum dunia berlaku. Apa hukum dunia berlaku Bapak Ibu? Semakin manusia semakin tua, maka semakin lemah. Dan ketika lemah, maka dia tidak akan bertahan terhadap kuman, maka dia gampang sakit. Dan ketika sakit, dan ujungnya koit gitu. Jadi urutannya kan gitu. Ya Bapak Ibu ya, kan urutannya wajar kan? Pertama, ketika semakin umur, orang lemah. Dan ketika lemah, dia tidak bertahan atas kuman penyakit, maka dia gampang sakit. Dan ketika dia gampang sakit, berending kepada bisa meninggal gitu Bapak Ibu ya. Ini kan proses alamiah. Seluruh dunia mengalami ini. Tanpa perjamuan kudus juga mengalami ini Bapak Ibu. Tapi seringkali orang Kristen menyalahkan perjamuan kudus lah penyebab ini. Tanpa perjamuan kudus juga orang ngalami ini kok. Pasti umur makin lemah. Ya benar Bapak Ibu ya. Justru perjamuan kudus untuk kita tidak mengalami ini. Haleluya. Saat kita perjamuan kudus, kita tidak lemah, kita kuat. Dan ketika kita kuat, kita sehat. Ketika kita sehat, kita panjang umur. Iya dong. Itulah perjamuan kudus. Tapi nggak tahu gimana diajarkan. Seakan-akan perjamuan kudus adalah penyebab gara-gara itu. Padahal tanpa perjamuan kudus juga secara alami orang ngalami ini. Seluruh dunia ngalami itu. Tapi hari ini kita berbahagia. Kita ada perjamuan kudus. Sehingga proses alami ini, saudara bisa hambat. Saudara bisa perlambat. Sehingga saudara walaupun sudah umur, saudara tetap sehat, saudara tetap kuat, dan saudara panjang umur. Gitu Bapak Ibu. Haleluya. Itu dia. Jadi jangan nyalakan perjamuan kudus. Aduh, semua orang juga ngalami ini. Hari ini perjamuan kudus menjadi solusi bagi kita, sehingga saudara tidak lagi mengalami kelemahan, penyakit, bahkan juga mati muda, tapi tetap panjang umur. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Sehingga umur kita bisa 100 tahun dan tetap sehat. Haleluya. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Karena Yesus datang untuk menanggung kelemahan kita, penyakit kita. Mana Pak ayatnya? Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Lah kalau ini sudah ditanggung, sini sudah dipikul, nyampe ke sini enggak? Ya enggak nyampe. Ini nyampe karena ada ini nyampe karena ada ini. Benar Bapak Ibu? Haleluya Bapak Ibu. Lah kalau ini sudah ditanggung Yesus, ini tanggung, nyampe gitu. Lama, ini jauh. Haleluya Bapak Ibu. Lah iya dong. Kalau kelemahan kita sudah ditanggung Yesus, penyakit ini kan jauh di. Sembunyiin aja deh. Haleluya Bapak Ibu. Lah iya dong. Karena itulah bagi kita hari ini. Kita kapan nerima? Itu bersama perjamuan kudus. Karena itulah perjamuan kudus menjadi solusi kelemahan kita, karena Yesus menanggung. Solusi dari penyakit kita, sehingga kita sehat. Sehingga kita apa? Jauh umur kita nanti. Sehingga kita panjang umur, tetap sehat. Berikan sekali kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah, pada perjanjian lama Bapak Ibu, dengan darah hewan. Perjanjian lama itu Paskah itu darah hewan Bapak Ibu. Darah domba, umumnya domba. Paskah itu pertama di Mesir. Tidak ada yang lemah di antara orang Israel Bapak Ibu. Hari ini kita perjanjian baru, kita jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita hidup berdasarkan darah Yesus, sang hakikat. Karena itulah pada perjanjian lama bayangan saja orang Israel sudah diberkati. Apalagi kita hari ini yang hidup dalam hakikat. Saudara kita semua pasti sempurna. Kita tutup bagian kedua dengan Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya.
Jadi ketika orang hidup dalam hukum Taurat, mereka hidup dalam bayangan. Dan ketika hidup dalam bayangan, tidak perlu sempurna. Itu kata ayat. Lalu kita sempurna pada saat kapan? Di dalam Yesus. Saudara lihat nggak sini? Saudara merasa nggak? Kalau seandainya nggak berpikir aja, merasa aja. Kelihatan nggak perbedaan antara Taurat dengan Yesus? Taurat itu bayangan. Hakikatnya siapa? Yesus. Tapi sekarang orang Kristen seakan-akan Taurat dan Yesus itu sama. Padahal ini dua hal yang berbeda. Taurat itu bayangan, itu kata ayat tadi. Benar Bapak Ibu? Hukum Taurat adalah bayangan. Dan hakikatnya siapa? Yesus. Jadi Taurat itu adalah bayangan. Hakikatnya siapa? Yesus. Karena itu nggak boleh dicampur aduk. Sekarang ini orang Kristen mencampur aduk. Jadi bingung Bapak Ibu. Padahal kita Kristen di dalam Yesus, tapi masih hidup dalam Taurat. Itu kesamaan dengan mencampur aduk Taurat dengan Yesus. Bapak Ibu, padahal ini dua hal yang berbeda. Saudara lihat aja. Taurat itu bayangannya. Hakikat siapa? Yesus. Karena itu dalam Yesus, ya Yesus. Jangan lagi campur dengan Taurat. Kalau enggak nanti orang Kristen jadi bingung. Satu hidup dalam Yesus, satu kakinya hidup dalam bayangan. Bingung jadinya. Saudara lihat itu bukan kata saya, kata ayat itu Bapak Ibu. Jadi Taurat dan Yesus itu dua hal yang berbeda. Karena itu kita hari ini orang Kristen di dalam Yesus, jangan lagi dalam Taurat. Saudara jadi setengah badan. Satu di hakikat, satu di bayangan. Bingung nanti. Saudara lihat itu hal yang berbeda. Oke ya, itu satu hal. Yang kedua, nah ini masalah penerjemahan. Kurang pas Bapak Ibu. Dikatakan tadi Taurat adalah bayangan dari hakikat keselamatan dalam Yesus. Padahal dalam Yesus saudara bukan hanya dapat keselamatan. Apa yang saudara dapatkan? Kesembuhan juga saudara dapat. Benar? Berkat juga saudara dapat. Amin. Karena itu penerjemahannya bukan hakikat dari keselamatan, hakikat dari banyak hal yang baik. Dan itu yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan good things. Hanya bahasa Indonesia saja menerjemahkan keselamatan. Akibatnya apa? Oh, fatal. Orang Kristen hanya mendapatkan keselamatan dalam Yesus. Urusan berkat, oh itu urusan guru kawi. Urusan kesembuhan, itu urusan dukun. Karena dalam Yesus tidak ada kesembuhan, hanya keselamatan. Itu berbahaya, penerjemahan itu berbahaya. Karena itulah harusnya diterjemahkan adalah hakikat dari banyak hal yang baik. Hakikat dari keselamatan iya, hakikat dari kesembuhan iya, hakikat dari berkat juga iya. Itulah saudara datang saudara kepada Yesus, maka saudara dapatkan keselamatan, berkat, kesembuhan. Tapi kalau diterjemahkan ini, saudara hanya dapat keselamatan Bapak Ibu. Saudara itu, itulah fatal terjemahannya. Amin Bapak Ibu. Sehingga di dalam Yesus saudara bisa dapatkan apapun masalah saudara, ada jawaban di dalam Yesus Kristus. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Jadi sembuh, kita sembuh. Kalau seandainya di antara saudara ada dokter, aduh, habis deh saya, nggak ada pasien lagi. Oh tenang aja, tenang aja, tenang. Bagi jemaat di tempat ini memang pasien saudara nggak ada lagi. Tapi di luar sana lebih banyak lagi pasien. Dan itu juga membutuhkan mujizat dari tangan saudara, kesembuhan saudara. Jadi kalau di antara saudara ada dokter, jadi jangan percaya guru jawab, aduh habis deh karir saya. Oh enggak, tenang. Tenang. Di luar sana banyak yang belum percaya tentang perjanjian kudus. Itu banyak lahan saudara. Dan saudara bisa nyatakan kuasa Tuhan dalam praktek saudara. Amin. Haleluya. Jadi dokter tenang aja. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Allah memberkati dan menguduskan hari Sabat. Kejadian 2 ayat 2-3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi hari yang dikuduskan dan hari yang diberkati itu hari apa Bapak Ibu? Minggu. Itulah sebabnya saudara pada saat itu bersekutu dengan Tuhan, pasti saudara diberkati, pasti saudara dikuduskan. Tapi bukan berarti hari ini nggak dikuduskan. Oh tetap. Amin Bapak Ibu ya. Nah, jika kita percaya kepada Allah Bapak Ibu, karena itulah kita tidak harus bekerja pada hari Minggu. Saudara bersekutu dengan Allah, saudara dijamin sisa hari lain saudara diberkati. Iya. Ada orang yang khawatir siapa yang akan mengerjakan ini dan itu jika mereka tidak bekerja di hari Minggu. Kata Yesus begini Bapak Ibu, orang miskin selalu ada pada kamu, kapan saja kamu bisa menolong mereka. Artinya apa? Pekerjaan saudara itu ada bersama saudara, kapan saja saudara bisa mengerjakan. Jadi saudara bersekutu dengan Tuhan, maka hari lain pasti diberkati. Kapan saja saudara kerja, pasti sukses ya. Ada orang di luar sana yang menolak Yesus, biarkan mereka yang bekerja pada hari Minggu. Allah bisa memberkati kita jauh lebih banyak dengan bekerja 5-6 hari daripada 7 hari dalam seminggu. Iya, saudara bisa diberkati hanya kerja 5 hari atau 6, lebih besar dibandingkan 7 hari. Bapak ini teori aja. Oh enggak Bapak Ibu, saya ambil kesaksian saya. Saudara tahu kalau saya mungkin pendeta santai Bapak Ibu, tapi kelihatannya santai, padahal sebenarnya nggak santai. Saya itu hanya pelayanan hanya 2 kali, hanya 2 hari maksudnya. Hari Minggu udah pasti itu full, penuh dari pagi sampai malam. Tapi hari biasa hanya 1. Ya seperti hari sekarang nih, hari Jumat atau hari Rabu atau hari Kamis Bapak Ibu. Jadi cuma efektif kerja, misalnya jangan tanda petik kerja 2 hari.
Tapi saudara tahu, 2 hari kerja, 2 hari pelayanan, itu hasilnya lebih besar 5 kali lipat dibandingkan kerja saya dulu waktu saya kuliah 6 hari dalam seminggu. Jadi saya cuma 2 hari, itu pun cuma 2 jam, benar Bapak Ibu, nggak dari jam 7 sampai jam 5 sore, benar kan? Iya kan? Tapi kecuali hari Minggu lah, haleluya. Tapi hasil ya lebih 5 kali lipat dibandingkan itu baru saya, belum lagi ditambah istri saya. Oh, itu udah lebih lah, haleluya Bapak Ibu. Karena itulah saudara nggak usah khawatir. Hari Minggu untuk Tuhan, untuk saudara diisi baterai Bapak Ibu. Ya, nggak perlu khawatir, karena Tuhan akan memberkati kita, haleluya. Orang Yahudi saja Bapak Ibu selalu memelihara hari Sabat, selalu mengingat hari Sabat. Bahkan mereka juga menyabatkan tanah mereka Bapak Ibu. Dan hasilnya, bukannya mereka miskin Bapak Ibu, mereka adalah salah satu bangsa paling kaya di dunia. Salah satu bangsa paling kaya di dunia. Tapi sebenarnya bukan hanya mereka Bapak Ibu. Saya udah pernah jalan-jalan ke luar negeri kemana-mana lah pokoknya. Saya lihat ya Bapak Ibu ya, kalau dibandingkan orang Indonesia dengan orang bule atau siapapun itu, ternyata orang Indonesia itu paling rajin. Kerjanya bisa lembur. Kerja untuk bisa selesai Bapak Ibu. Coba saudara lihat di Australia misalkan, jam 5 tank mereka udah pulang gitu Bapak Ibu. Mau ada pekerjaan besok, nggak ada urusan besok. Haleluya Bapak Ibu. Iya gitu. Mereka nggak ada ngelembur-lembur Bapak Ibu. Karena saya hidup bukan untuk kerja. Haleluya Bapak Ibu. Iya, jadi kalau ada pending, ada pekerjaan belum selesai, besok aja jam 5 pokoknya tank saya harus sudah keluar dari kerjaan. Iya, nggak rajin Bapak. Tapi kok mereka maju? Lah kita kok kayaknya terseok-seok gitu. Padahal sebenarnya orang Indonesia rajin loh. Mungkin saudara berpikir, jangan-jangan mereka lebih pintar. Oh tidak, orang Indonesia paling banyak pinter-pinter Bapak Ibu. Coba lihat aja Olimpiade pinter-pinter. Iya, dari sisi konsep, ide-ide luar biasa Bapak Ibu. Dibandingkan mereka kita lebih banyak. Cuma pada saat implementasi, pada saat pelaksanaan, itu yang sering terseok-seok. Kadang-kadang apa? Dikorupsi Bapak Ibu. Sehingga macet. Macet. Melewati banyak meja lagi macet. Idenya jadi macet. Padahal kalau rajinnya Indonesia top, pinternya Indonesia juga top Bapak Ibu. Gak kalah lah. Saya sudah lihat lah, saya udah jalan-jalan kemana-mana lah pokoknya. Ya itulah. Oke. Sekarang kita lihat dulu orang Yahudi, bahwa mereka memelihara hari Sabat Bapak Ibu, bahkan juga menyabatkan tanah mereka. Tapi bukannya mereka miskin, juga mereka kaya. Coba kita lihat Keluaran 16 ayat 26. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Dan itulah gambaran bagi kita hari ini Bapak Ibu. 6 hari kita kerja, hari Minggu itu Sabat kita. Saudara tidak ada hasil di situ. Saudara datang kepada Tuhan untuk diberkati, untuk mengalami diberkati luar biasa, dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Iya, nggak ada hasilnya tuh Bapak Ibu. Itu soalnya kerja keras itu jadi nggak ada hasilnya. Sebenarnya kalau bagi orang Yahudi, mereka itu hari ke-7 adalah hari istirahat. Tapi bagi kita hari ini di dalam Tuhan, justru hari Minggu itu sebenarnya bukan hari istirahat itu Bapak Ibu. Saudara tahu hari apa itu? Hari kita untuk ngisi baterai, ngisi kuasa, ngisi hikmat, ngisi kesehatan, ngisi segala hal dari Tuhan. Karena pada hari ke-7 itulah penuh berkat Allah, penuh kekudusan Allah. Sehingga ketika kita ada di situ, kita penuh dengan berkat Allah, penuh dengan kekudusan. Sehingga apa? Pada saat kita melangkah pada hari Senin kerja, berkat pada hari Minggu tadi dinyatakan, kita alami secara fisik, secara nyata di hari selanjutnya. Sehingga kerja kita menjadi kerja yang cerdas, kerja kita menjadi kerja yang produktif. Sehingga di hari Senin sampai hari Jumat atau hari Sabtu saudara kerja, hasilnya luar biasa. Sebab di hari Minggunya saudara sudah diisi baterai, saudara sudah diisi kuasa, saudara sudah diisi berkat. Sehingga di hari Senin saudara kerja, terobosan terjadi, ide luar biasa terjadi, wah kemenangan terjadi. Jadi di hari Minggu sebenarnya bukan hari istirahat bagi orang Kristen, justru itulah hari isi baterai. Ya, hari isi kuasa, hari isi kita mengalami hikmat dari Allah. Sehingga untuk hari selanjutnya saudara kerjanya bisa paten, bisa mantap. Karena pada hari itulah Allah memberkati hari itu. Sehingga ketika kita ada pada hari itu, kita dipenuhi oleh berkatnya, kita dipenuhi oleh kekudusannya, kita dipenuhi oleh hikmatnya. Sehingga kerja kita di hari Senin menjadi kerja yang nomor 1. Dan itu yang dialami oleh orang Yahudi. Orang Yahudi luar biasa diberkati Bapak Ibu. Bahkan juga ada lagi Bapak Ibu, sebagian besar orang Israel menderita karena para pemimpin mereka yang tidak percaya. Jadi seringkali saudara juga menderita, seringkali karena pemimpin kita banyak yang nggak percaya Bapak Ibu. Dan itu dialami oleh bangsa Israel. Pada saat Musa menyuruh pengintai, ada berapa orang pengintai Bapak Ibu? 12. Yang tidak percaya berapa orang? 10.
Tapi akibat ketidakpercayaan 10 orang pengintai ini, dampaknya bukan hanya mereka aja. Semua orang yang lahir di Mesir tidak boleh masuk tanah Kanaan. Sudah itu dampaknya, kecuali Yosua dan Kaleb. Sudah itu dampaknya, karena ketidakpercayaan hanya 10 ini tok. Semua orang yang lahir di Mesir nggak masuk tanah Kanaan. Itu kan dampaknya luar biasa itu Bapak Ibu. Setelah itu, jadi karena pemimpin yang tidak percaya ini 10, dampaknya yang lahir di Mesir nggak bisa masuk tanah Kanaan. Itu kan apa sih itu? Iya, seringkali karena pemimpin bisa umatnya, jemaatnya, keluarganya juga apes. Sama seperti Korah, Datam dan Abiram. Mereka memberontak kepada Musa. Iya Bapak Ibu, keimaman Harun Bapak Ibu. Akibatnya apa? Mereka sekeluarga tertelan bumi Bapak Ibu. Padahal hanya kesalahan 3 orang ini aja, tapi keluarga-keluarganya habis semua. Saudara itu seringkali karena pemimpin yang tidak percaya, yang memberontak, akibatnya waduh, ya, anak buahnya dan juga keluarganya juga bisa menjadi menderita. Hal itu juga yang dialami oleh bangsa Israel Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel jalan di padang gurun, mereka seringkali haus, mereka seringkali lapar, mereka seringkali mengalami banyak masalah Bapak Ibu. Saudara tahu penyebabnya apa? Seringkali karena ketidakpercayaan Musa. Iya, mereka sudah jelas-jelas kehausan, mereka jelas-jelas tidak ada makanan, tapi Musa berkata, kamu mencobai Allah. Oh, itu salah Bapak Ibu. Dan terbukti kemudian kita tahu, ketika kemudian Musa menyampaikan kepada Allah, akhirnya Allah mengabulkan permintaan mereka. Benar? Artinya apa? Allah tidak marah. Musa aja yang tidak punya iman untuk meminta kepada Allah. Halo Bapak Ibu? Iya, Musa menganggap bahwa permintaan orang Israel itu mencobai Allah. Padahal tidak Bapak Ibu. Itu memang kebutuhan mereka. Haleluya. Sampai Musa harusnya menunda-nunda sampai akhirnya orang Israel meledak marahnya kepada Musa. Padahal kalau seandainya pada saat masalah timbul, Musa langsung berbicara kepada Allah, berdoa kepada Allah, selesai urusan. Dan saudara tahu, masalah mereka itu sebenarnya bukan karena kesalahan mereka. Karena mereka berjalan di padang gurun mengikuti tiang awan, tiang api. Mereka jalan kan berdasarkan tiang awan, tiang api. Benar Bapak Ibu? Artinya apa? Ketika mereka menghadapi masalah, karena itu memang tujuannya Allah, memang itu direncanakan Allah untuk kemudian bagi nama Allah. Karena kan mereka mengikuti tiang awan, tiang api. Jadi ketika mereka menghadapi masalah, itu memang maunya Allah, agar di saat masalah itulah kemudian Allah dinyatakan. Kan mereka kan nggak lari kemana-mana, ngikuti tiang awan api kan. Itu kan ketika menghadapi masalah, bukan salah mereka dong. Kan mereka ngikuti tiang awan, tiang api. Tapi Musa berpikiran, masalah mereka itu mencobai Allah. Waduh, itulah mental hamba itu Bapak Ibu. Kalau hamba memang ya sama bos nggak boleh terlalu banyak minta, nanti berkata kamu cerewet, check out kau. Haleluya. Tapi bagi anak, kalau kita punya mental anak Bapak Ibu, apapun kebutuhan saudara bisa minta. Bahkan sebelum saudara minta juga, orang tua saudara tahu segala kebutuhan kita. Seperti ibu-ibu lah, saudara kan pasti bisa memprediksi, menduga apa kebutuhan anak saudara. Oh pasti perlu sarapan, oh pasti perlu buku, pasti perlu uang sekolah, pasti perlu. Nggak perlu dia minta, saudara sudah mempersiapkan. Benar Bapak Ibu? Lah apalagi Allah, pasti lebih siap lagi. Haleluya. Lah iya dong. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita harus punya mental anak. Kita bisa minta kepada Bapa, bahkan juga saudara harus mendoakan pemimpin saudara. Karena seringkali kesalahan pemimpin itu bisa berakibat bagi kita. Sama seperti akibat 10 pengintai. Dan saudara jangan berpikiran 10 pengintai itu prajurit kecil-kecil ya Bapak Ibu. Enggak. Saudara tahu 12 pengintai yang diutus oleh Musa itu para pemimpin, orang pilihan. Benar Bapak Ibu? Orang pilihan kan? Orang pilihan itu. Itu bukan prajurit rendahan itu para pemimpin. Jadi karena kualitas pemimpin yang tidak benar ini, tidak percaya ini, berakibat semua orang yang lahir di Mesir nggak bisa masuk tanah Kanaan. Berdampaknya luar biasa. Karena itulah kita harus mendoakan pimpinan kita, harus mendoakan atasan kita, harus doakan pemerintah kita. Jadi pemerintah jangan di demo-demo aja, didoakanlah. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya, mereka bingung banyak urusannya soalnya. Haleluya. Haleluya. Doakan pemimpinmu, doakan negara kita, doakan supaya mereka sungguh-sungguh dituntut oleh Tuhan sehingga membawa negara kita itu sukses, aman dan makmur. Amin Bapak Ibu. Kita tutup khotbah kita dengan 2 ayat. Pertama Ibrani, lalu nanti Roma, tentang pemimpin, taat kepada pemimpin. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Jadi jangan keluh kesah, jangan gampang demo-demo lah. Kita damai sejahtera, doakan pemimpin kita. Kita tutup juga dengan Roma, dan ini menjadi ayat terakhir bagi kita. Roma 13 ayat 1 sampai 2.
Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi presiden kita, menteri kita, lurah kita, gubernur kita, wali kota kita, bupati kita, itu semua dari Allah, Bapak Ibu. Walaupun memang bukan seiman dengan kita, tapi tetap aja mereka dari Allah. Lanjut. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena itulah hari ini, mari kita sungguh-sungguh taat kepada pemerintah kita. Doakan pemerintah kita, karena pemerintah yang baik itu juga menjadi berkat bagi setiap kita. Haleluya. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama, paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.